Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayu Puspita dengan NIM 12270321416 dari kelas akuntansi 4A ingin menjelaskan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama tentang konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadi akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada tabel 4.8 menunjukkan raca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Berikut jurnal untuk mencatatnya. Kita akan meletakkan investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta pada debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 di kredit. Kemudian selanjutnya kita akan mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, kas di debit sebesar 100 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta di kredit. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mencatat jurnal amortisasi dan penurunan nilai seperti yang tercatat di atas. Berikut ini tabel 4.9 menunjukkan kepemilikan PT Andalas. Dari tabel di atas didapat jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit terdapat akun saham biasa, saldo laba, dan bagian laba atas PT Andalas. Kemudian pada bagian kredit terdapat akun dividen dan investasi pada PT Andalas. Sama seperti periode sebelumnya, amortisasi diferensial di 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan sebesar 5 juta. Dan untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Adapun jurnal eliminasi sesuai schedule perhitungan di atas. Yang pertama, untuk mengamortisasi diferensial, pada debit kita letakkan akun rugi penurunan nilai goodwill dan pada kredit kita letakkan akun beban penyusutan dan bagian laba atas PT Andalas. Kemudian untuk mengalokasikan diferensial, pada debit kita letakkan tanah, akumulasi penyusutan dan goodwill. Sedangkan pada kredit kita letakkan akun bangunan dan peralatan investasi pada PT Andalas. Setelah kita selesai membuat jurnal eliminasi, kita akan memasukkan akun yang telah dieliminasi pada kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.10. Baiklah, selanjutnya akan disambung dengan materi ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Sebagai ilustrasi, PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepemilikan non-pengendali adalah 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta. Dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Selanjutnya, PT Nusantara akan mencatat pembelian saham PT Andalas. Pada tanggal 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas di debit dan kas di kredit. Berikut ini tabel 4.11 menunjukkan perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan PT Nusantara. Dari tabel di atas
Didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut: saham biasa saldo laba di debit, sedangkan investasi pada PT Andalas dan kepentingan non-pengendali di kredit. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill sebesar 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan. Tabel berikut ini menunjukkan pengalokasian diferensial. Dari tabel di atas, didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit, ada persediaan tanah dan goodwill. Sedangkan di kredit, terdapat bangunan dan peralatan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan non-pengendalian. Pada gambar 4.6 terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian di PT Nusantara dan entitas anak atas kepemilikan sebagian. Selanjutnya masuk ke materi konsolidasi pada periode akuisisi. Sebagai ilustrasi, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari PT Andalas. Kas di debit, kemudian investasi pada PT Andalas di kredit. Berdasarkan ilustrasi di atas, adapun raca saldo PT Nusantara dan PT Andalas seperti yang tertera pada tabel 4.12. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Berdasarkan metode ekuitas didapat jurnal berikut ini. Pada tanggal 31 Desember 2020 mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal diferensial terkait persediaan terjual dan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Pada tabel 4.13 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebesar 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham. Berikut ini tabel 4.13 menunjukkan perhitungan jurnal eliminasi. Untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi di PT Andalas, didapatlah jurnal di debit saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, dan bagian laba kepentingan non-pengendali. Sedangkan di kredit ditulis dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan non-pengendali. Untuk mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial, berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020. Kemudian, jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah beban pokok penjualan pada debit, kemudian beban penyusutan bagian laba atas PT Andalas, dan bagian laba kepentingan non-pengendali itu di bagian kredit. Persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial positif telah terjual seluruhnya di 2020, sehingga diferensial terkait persediaan sejumlah 50 juta harus diamortisasikan seluruhnya. Kemudian, diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan harus diamortisasi sejumlah 5 juta. Dari pernyataan di atas didapatlah jurnal tanah, akumulasi penyusutan dan goodwill di debit, sedangkan bangunan dan peralatan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan non-pengendali di kredit. Selanjutnya, pada tabel 4.14 memaparkan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020.
Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.14, dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 775 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.916.250.000. Selanjutnya, pada gambar 4.7 didapatlah laporan posisi keuangan yang sudah dikonsolidasikan dari tabel 4.14.